Kira-kira menggambarkan beratnya polusi yang terjadi. Kalau kurang dari 4 km kita udah nggak bisa lihat, kok nggak kelihatan gitu. Nah itu kan berat gitu. Nah itu buat orang yang punya gangguan tadi, jangan keluar deh, karena itu akan memperberat dia nanti. Polusi yang masuk tadi kan justru makin mengganggu dia gitu. Itu satu. Tapi kalau dia orang yang sehat, dia masih bisa tuh keluar kegiatan dengan bebas gitu. Tapi pakailah maskernya N95, artinya partikel yang masuk, yang kesedot tuh sekecil-kecilnya partikel gitu. N95 ya nggak 100, nggak usah napas kalau 100 mati gitu kan gitu ya. Nah oke. Nah untuk orang yang sehat, kalau antara 4 km sampai 15 km dia pakai masker biasa, masker bedah itu nggak apa-apa. Tapi kalau dia bisa lihat lebih dari 15 km, dia nggak pakai masker juga nggak apa-apa. Katakanlah dia mau jalan ke arah puncak gitu ya, di jalan tol, tapi kelihatan gunung dia tuh kelihatan gitu. Dia nggak pakai masker, tapi dia nggak boleh jalan kaki jalan tol ya. Artinya boleh kalau nggak pakai masker apa-apa. Masker dalam arti mencegah polusi gitu, nggak apa-apa. Tapi kalau dia antara 4 sampai 15 km pakai deh masker bedah itu, masker bedah tipis itu nggak apa-apa, supaya tetap dia mesti berusaha supaya dia jangan menjadi sakit kan dia sehat gitu. Dok, itu kalau misalnya yang tadi menyinggung soal paparan rokok juga itu jadi double resiko nggak sih? Iya dong, udara rokok itu sendiri kan orang ngerokok kan nggak didiemin gitu aja di mulutnya, pasti disedot ya. Nah disedot itu namanya mainstream smoke ya, asap yang utama itu kan dia sedot ke dalam. Asap yang disedot ke dalam yang mainstream itu kan panas. Kalau nggak terbakar kan dia nggak bisa disedot dong. Dia basah gitu. Coba nyedot apa kalau basah? Lepek begitu ya. Tapi kalau dia panas dia bisa tersedot. Terbakar bisa disedot. Ketika dia sedot, maka saluran napas kita kan dibuat panas. Dengan dibuat panas itu ada beberapa kejadian. Yang pertama, panas tadi menyebabkan dia meradang saluran napas. Dan Tuhan selalu memberikan penyeimbangan, dibikin produksi lendir supaya dia jadi adem. Makanya orang merokok bilang, tapi kok saya berhenti merokok jadinya banyak lendir? Karena dia udah keburu saluran napasnya itu berproduksi lendir tadinya untuk mengatasi panasnya tadi gitu. Yang kedua, dengan panas tadi, saluran napasnya tadi jadi panas tadi, maka sistem di dalam saluran napas pertahanannya, pos hansip, polsek, kantor kodim begitu. Kalau saya istilahnya begitu lebih agak aneh-aneh. Itu kan jadinya kan nggak berfungsi. Jadi kalau kita kena virus COVID cepat sakitnya. Kalau kita kena virus influenza cepat TB nggak langsung. Artinya makhluk hidup apapun yang masuk, virus, bakteri, parasit, jamur masuk sakit kita. Karena sel-sel pertahanan tubuh tadi yang saya bilang pos hansip segala nggak ada, udah keburu panas, udah keburu kebakar, kobong dia gitu. Yang ketiga, panasnya tadi bisa merusak sehingga membuat sel tadi berubah sifat dari tadinya yang biasa saja, mungkin nanti jadi sel yang menua. Ini bukan itu perubahannya jadi liar gitu. Kalau kita kepanasan, pasti kita gerah. Nah kalau sel kepanasan dia juga gerah. Salah satu kegerahan sel itu dia bisa berubah jadi kanker. Memang nggak enak, aku bilang enggak kok. Saudara saya udah ngerokok segitu tahun nggak kena kanker. Ya kebetulan dia tidak punya bakat kanker. Tapi kan kita tidak patut untuk coba yuk kali-kali nggak juga gitu. Toto iya gitu kan. Itu kan kerja sia-sia namanya. Artinya ada banyak perubahan yang terjadi hanya oleh karena asap rokok yang mainstream smoke. Sementara yang side stream smoke yang kita lihat asapnya itu ngenain yang lain. Contoh yang paling gampang, suami ngerokok, dia beli penyakit, itu untuk dia deh. Tapi side streamnya kena ke istri, kena ke anak. Kalau istrinya tuh keturunan asma, keluar asmanya. Keturunan sinusitis, keluar sinusitisnya. Nah kok jadi malah beli banyak gitu, beli rokok, beli penyakit, beli berobat, beli obat, beli rawat, ngapain gitu. Itu ngapain gitu, itu aja pertanyaan sederhananya. Gitu ya Mbak ya. Kita melihat angka ya, dan itu angka itu adalah riset dunia. Maka polusi terbesar yang outdoor, yang di luar ruangan, bukan dalam ruangan ini, tapi di luar ruangan,
yang terbesar adalah industri yang menghasilkan emisi. Jadi industri tadi misalnya pembangkit tenaga listrik, misalnya industri apa deh, pokoknya mengeluarkan itu. Betul. Tapi nomor 2, kendaraan bermotor, transportasi lah. Transportasi di dalamnya termasuk kereta api yang diesel gitu ya. Kemudian kapal api, pesawat udara yang lewat di atas kita. Tapi yang paling dekat dengan kita adalah mobil dan sepeda motor. Itu yang paling dekat sama kita. Dibanding dengan yang batu bara. Tadi saya bilang, yang pertama itu, tapi langsung yang kedua. Kalau saya tidak salah ingat, industri tadi itu, pabrik tadi 34%, sementara yang kendaraan bermotor 28%, nggak jauh. Karena di bawahnya 20%, nah itu jauh tuh. Itu adalah industri usaha lain. Tadi yang saya bilang sebagai tempat pembuangan akhir sampah misalnya itu juga menghasilkan polusi kan gitu. Berarti industrinya harus bertanggung jawab juga dong dengan mengakibatkan polusi. Yang harus bertanggung jawab adalah setiap individu yang ada di sebuah negara. Kita pribadi harus bertanggung jawab, jangan membuat emisi. Kita sebagai kelompok, keluarga misalnya, atau kantor misalnya, atau sekolah misalnya. Lalu kita sebagai orang yang memiliki pekerjaan besar, tadi industri misalnya atau apa. Jadi itu semuanya tergantung pada diri kita, setiap kita pribadi. Kita tidak bisa hanya menyalahkan pemerintah di sana karena regulasinya belum ada. Pemerintah juga ragu-ragu regulasinya, nanti kurang keserap tenaga kerja dan sebagainya. Tapi kita yang bisa seperti mereka-mereka ini mencoba untuk membuat ruangan yang sangat kecil emisinya, itu adalah upaya pribadi. Kalau ditanya pribadi kan itu mahal, tapi itu kan setiap usaha kan meminta tanggung jawab pribadi dari kita apapun. Kalau kita ngerokok, berarti kita punya kontribusi loh, gitu ya. Kalau kita membakar sampah di rumah, kita punya kontribusi loh, gitu. Ya. Nah kalau kita pakai alat pemanas makanan yang nggak jelas jamnya, pakai buang, terus kompor yang terus gitu, kita juga punya kontribusi loh. Bukan cuma industri besar, industri di dalam rumah kita sendiri aja itu juga. Jadi artinya polusi adalah persoalan setiap manusia, bukan pihak satu yang lain bersih nggak salah, enggak, kita semua punya. Saya juga punya salah. Resep harian untuk menjaga kesehatan di luar yang tadi keluar pakai masker? Yang pertama adalah tentu makanan kita mesti sehat. Makanan mesti sehat kalau buat saya lebih banyak kan pada sayur dan buah. Tadi saya bilang tuh ada mikronutrien, ada provitamin di sana. Jadi kita sebelum butuh vitamin yang bentuk tablet dibuat pabrik itu, lebih bagus kita makan yang vitamin yang dikasih sama Tuhan. Itu jauh lebih alamiah. Kita mesti percaya pasti Tuhan menyiapkan yang baik buat kita. Itu satu. Yang kedua, olahraga. Karena badan kita ini, mobil kalau nggak dihidupin, motor kalau nggak dihidupin, mati dia. Gara-gara adem bener mati dia. Jadi badan kita juga begitu, kita mesti olahraga, gerakinnya olahraga. Kita mesti bekerja, ya, tapi atur waktu antara bekerja, beristirahat, dan melakukan olah gerak itu dalam waktu yang kira-kira setiap hari itu kita ada. Tapi olahraganya jangan sport mulu, itu artinya makan terus gitu. Olahraga yang gerakin badan kita supaya terpakailah sampah-sampah yang nggak perlu ada di badan. Lalu yang ketiga, gaya hidup yang lain. Jadi pengaturan makanan kita tuh yang baik lah. Kemudian kita jangan tadi kayak shisha, rokok segala itu jangan gitu ya. Kemudian kita juga menghindari memberikan kontribusi supaya badan kita tuh jadi sakit. Kita kerja nggak jelas jamnya. Oh tapi saya shift malam, saya juga dokter ada tuh kebagian jaga malam. Cuman kan kita mesti atur lagi, nanti besok paginya kita mesti ngapain. Tetap kerja karena kita pegawai negeri, tapi kita atur bagaimana bentuk kerjanya. Pada tadi malam habis jaga gitu. Pada saat sekarang kelihatannya nggak ada lagi kondisi aman, karena tadi sebetulnya saya punya slide tuh yang mau saya tunjukin tapi nggak ada, yaitu bahwa udara di atas kita saja sudah polluted. Jadi nggak ada lagi yang kita bisa anggap aman pada saat ini. Dan tadi saya bilang Asia Tenggara menghasilkan 2 juta dari 7 juta kematian di dunia karena polusi. Jadi berarti Asia Tenggara dan itu nggak kelihatan ya Pak ini. Kelihatannya kalau kita dari pesawat mau turun, itu baru kita ini mana tempat mendarat kita gitu loh. Toto, oh ini udah deket landasan. Ya, untung bener. Yang kalau depannya sawah bagaimana? Cepat capek karena nafas Karena kita kurang menyedot udara yang bersih, kurang kandungan oksigen. Padahal kita juga berkontribusi buang sampah tadi. Sampahnya kesedot lagi jadinya kan gitu kan. Nah, jadi setiap kita sebetulnya kita nggak boleh nyalain pemerintah, karena pemerintah tuh manusia dan itu adalah kita juga. Jadi kita mesti nyalain diri kita masing-masing. Berarti
berarti kalau di rumah tuh harus ditutup ventilasi udara gitu ya. Di rumah itu sebetulnya sepanjang kita yakin, nah misalnya hari Minggu pagi ya sampai jam 9 buka tuh semua jendela, semua pintu buka supaya udaranya tersirkulasi keluar. Yang dikasih Tuhan akan jauh selalu lebih baik. Yang bikin jorok kita juga buang-buang gas dari mana gitu. Jadi kalau bisa tuh dan memang kalau bisa tuh dipel barangkali kalau zaman sekarang 2 kali sehari. Dan mohon maaf memang pada saat ini yang paling tepat kalau jendela tuh yang ngadepnya ke bawah. Kalau jendela yang begini nih gampang sekali fungsinya. Kalau beruntung orang yang salah masang dulu kan dia pasangin begitu. Tapi dia lebih beruntung karena udaranya mungkin sedikit lebih bersih daripada orang yang jendelanya terbuka. Dan mungkin pakai tirai lebih bagus. Jadi kalau sekarang sih terpaksa beli kain sedikit atau sisa kain lah, sisa spray lah ya, pasang buat jadi tirai, jadi ketangkep juga sedikit. Tapi tadi yang saya bilang tanaman seperti lidah buaya itu baik juga kalau ada di halaman rumah kita untuk dia penangkap begitu. Ada kalau buat membersihkan paru-paru nggak ada. Membersihkan paru-paru kita adalah mencegahnya supaya jangan menjadi rusak karena polusi. Itu dulu. Jadi kita punya tanggung jawab untuk berkontribusi membersihkan itu. Kita punya tanggung jawab untuk menjaga diri kita dari kerusakan tadi.